Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi dalam pelatihan etos kerja dan etika pendidik PAUD. Semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini bersama saya, sebaiknya saya kenalan dulu ya. Saya adalah Nur Hasanah. Kebetulan saya adalah Project Officer dari Yayasan Amut Indonesia, yaitu sebuah yayasan yang bergerak di dalam pendampingan guru-guru PAUD. Nah, kami berkantor di Jalan Kauman 2 nomor 12A ya, Pedurungan, Semarang. Oke, mungkin itu cukup perkenalan dari saya. Kita akan lanjutkan ke tujuan dari pelatihan. Nah, pelatihan ini bertujuan untuk agar nanti para pelatih dapat menjelaskan etos kerja sebagai pendidik PAUD, kemudian menjelaskan pengertian etika sebagai pendidik PAUD, menjelaskan konsep kepribadian pendidik PAUD, menjelaskan pentingnya kerjasama dalam pengembangan program PAUD, menjelaskan cara-cara melakukan komunikasi efektif dalam membangun teamwork di lembaga PAUD, kemudian menjelaskan strategi membangun kerjasama dengan teman sejawat dan orang tua. Oke, materi yang pertama adalah etos kerja. Apa sih etos kerja itu? Yaitu semua kebiasaan baik yang harus dilakukan di tempat kerja. Kemudian unsur-unsur dari etos kerja, yang pertama adalah disiplin kerja, kemudian sikap terhadap pekerjaan, dan kebiasaan-kebiasaan bekerja. Nah, kita akan belajar tentang kompetensi. Apa itu kompetensi? Kompetensi yaitu keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan agar mampu melakukan sesuatu secara berhasil ya. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik PAUD ya. Yang pertama adalah kompetensi pedagogi, yang kedua adalah kompetensi kepribadian, yang ketiga adalah kompetensi sosial, dan yang terakhir adalah kompetensi profesional. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi tentang etika. Apa itu etika? Etika adalah ilmu yang memberikan arah dan pijakan pada tindakan manusia. Etika itu ada arti secara umum, yaitu mengatur perilaku manusia secara garis besar. Kemudian arti secara khususnya adalah mengatur perilaku manusia dalam lingkup kehidupan yang lebih spesifik. Oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang kepribadian, yuk kita main game dulu. Oke, gamenya adalah game jika maka. Nah, nanti teman-teman yang punya nomor peserta ganjil silahkan menjadi kelompok jika, dan teman-teman yang mempunyai nomor peserta genap menjadi kelompok maka. Nah, sekarang teman-teman dari kelompok jika silahkan membuat kalimat yang diawali dengan kata jika, dan kalimat itu berhubungan dengan pekerjaan teman-teman sebagai pendidik PAUD gitu ya, berkaitan dengan etika, berkaitan dengan etos kerja. Kalau sudah selesai, silahkan masing-masing perwakilan dari kelompok jika dan kelompok maka silakan membacakan kalimat yang sudah dibuat. Oke, silakan dari kelompok jika. Oke, dilanjutkan dengan kelompok maka. Oke, terima kasih. Karena kalimat kedua-duanya adalah klop, maka kita kasih hadiah. Hadiahnya adalah es krim ya. Es krim dingin, lembut. Oke, terima kasih. Nah, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya adalah kepribadian ya. Kepribadian itu adalah organisasi dinamis di dalam individu yang terdiri dari sistem-sistem psikofisik yang menentukan tingkah laku dan pikirannya secara karakteristik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, kepribadian itu penting bagi pendidik PAUD. Kenapa? Karena
pendorong timbulnya perbuatan, yang kedua adalah penggairah dalam aktivitas, yang ketiga penggerak yang menentukan cepat atau lambatnya suatu perbuatan. Oke, selanjutnya pendidik berkepribadian unggul. Nah, kira-kira pendidik berkepribadian unggul itu ciri-cirinya yang bagaimana sih? Ya, yang pertama adalah kreatif, ya. Yang kedua adalah afektif. Yang ketiga mandiri. Nah, silahkan teman-teman memberikan contoh, ya. Kreatif itu yang seperti apa sih? Silahkan. Ada yang mau berpendapat? Oke. Kreatif itu adalah keterampilan berpikir lancar, ya, berpikir luas, kemudian berpikir orisinil, ya, dan lain sebagainya. Yang afektif adalah rasa ingin tahu, bersifat imajinatif, merasa tertantang, berani mengambil resiko, kemudian punya sifat menghargai. Mandiri ciri-cirinya adalah percaya diri, mampu bekerja sendiri, menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kerjanya, kemudian menghargai waktu dan tanggung jawab. Oke, yang selanjutnya adalah kerjasama dalam pengembangan program PAUD. Apa sih yang disebut kerjasama? Gitu ya, kerjasama itu apa sih? Gitu, kerjasama adalah keinginan untuk bekerja sama dengan orang lain secara kooperatif dan menjadi bagian dari kelompok, bukan bekerja secara terpisah atau saling berkompetisi. Coba teman-teman bisa memberikan contoh bentuk kerjasama dalam pengembangan program PAUD, diantaranya apa saja? Terima kasih. Oke, yang pertama adalah parenting, kemudian menjalin komunikasi antara rumah dan sekolah, ya, kemudian menjadi volunteer baik di lembaga maupun di masyarakat, kemudian kolaborasi dengan masyarakat, kemudian mendukung kegiatan belajar siswa di rumah, keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan proses advokasi. Kemudian selanjutnya strategi kerjasama pengembangan program PAUD. Nah, kira-kira strateginya kerjasama itu harus dilakukan oleh siapa saja? Nah, kerjasama dengan orang tua, kemudian melakukan kerjasama dengan teman kerja, kemudian juga kerjasama dengan mitra. Oke, sekarang kita masuk ke komunikasi efektif dalam membangun kerjasama. Yang pertama adalah pengertian dari komunikasi efektif itu. Apa? Gitu ya. Komunikasi efektif yaitu adanya saling memahami apa yang dimaksud oleh pemberi pesan dan yang menerima pesan. Kemudian prinsip-prinsip komunikasi efektif, ya, bahwa komunikasi itu merupakan suatu proses dan komunikasi itu penting, ya, dalam menjalin hubungan dengan sesama. Kemudian melibatkan penerima pesan dan mengubahnya menjadi informasi yang dapat digunakan, kemudian digunakan untuk beradaptasi dengan sesama dan lingkungannya, kemudian berkaitan erat dengan etika, dan ternyata komunikasi itu dapat dipelajari. Kemudian selanjutnya adalah teknik komunikasi yang efektif itu seperti apa? Yang pertama adalah respect, kemudian empati, ya, kemudian dapat didengarkan, kemudian jelas, dan juga rendah hati. Nah, selanjutnya adalah tugas. Saudara tuliskan apa yang akan saudara ubah dari perilaku saudara setelah mendapatkan pelatihan etos kerja dan etika pendidik PAUD. Nah, kemudian alasannya apa? Itu ya. Oke, silahkan teman-teman menuliskan. Nanti kita akan kumpulkan tugasnya di akhir sesi. Nah, ya, setelah pelatihan ini selesai. Nah, sebelum kita akhiri pelatihan kita pada hari ini, nah, kita akan refleksi dulu ini teman-teman. Tadi kita sudah belajar banyak, ya, tentang etos kerja dan etika pendidik PAUD. Nah, sekarang saya akan minta
dari Bapak Ibu ya, perwakilan untuk menyampaikan ciri-ciri pendidik berkepribadian unggul. Silahkan. Mungkin dari Bapak Adi. Bapak Adi silahkan untuk menyampaikan ciri-ciri pendidik berkepribadian unggul. Oke, terima kasih Pak Adi. Oke teman-teman, sampailah kita pada penghujung pelatihan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama bermanfaat untuk kita semua dan dapat diterapkan baik itu kepada diri kita maupun kepada teman-teman kita, ditularkan ke teman-teman kita di lembaga masing-masing. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Mohon maaf lahir batin bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.